Halo kawan maritim, apa kabar? Kali ini kita akan berkunjung ke pelabuhan yang sangat strategis di bagian barat Pulau Jawa. Pelabuhan Banten adalah pelabuhan terbesar kedua setelah Sunda Kelapa sejak abad 16. Kawan maritim, dahulunya Pelabuhan Banten tidak terletak di lokasi pelabuhan yang sekarang, berlokasi di daerah Banten Lama, dari dulu hingga sekarang dikenal dengan daerah Karanghantu. Kejayaan Banten bermula ketika tahun 1511 saat Malaka jatuh ke tangan Portugis, menyebabkan perdagangan yang berasal dari daerah Arab, Persia, dan Gujarat enggan untuk berlabuh dan singgah di sana. Hal ini menyebabkan daerah Banten terletak di ujung barat bagian Jawa menjadi pilihan. Para pedagang mengalihkan pelayaran melewati Banten yang dinilai memiliki nilai ekonomis dan letak geografis yang bagus. Daerah Banten atau dikenal juga oleh bangsa-bangsa Eropa sebagai daerah Bantam sebenarnya telah berkembang sejak awal abad 1 Masehi. Dan pada abad ke-5 Masehi, wilayah ini menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara, dikenal sebagai daerah yang makmur dan subur. Setelah Tarumanegara runtuh, wilayah barat Pulau Jawa dikuasai oleh Kerajaan Sunda. Pelabuhan ini menjadi salah satu pelabuhan penting selain Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, dan Cimanuk milik Kerajaan Sunda. Meskipun Bantam telah masuk ke dalam catatan Tome Pires pada tahun 1513, Kesultanan Banten sendiri baru berdiri tahun 1527 oleh Maulana Hasanuddin. Banten menjadi kota pelabuhan yang berkembang sangat pesat. Dilaporkan oleh J. de Barros, Banten merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara. Posisinya sejajar dengan Malaka dan Makassar. Kota Banten terletak di pertengahan pesisir sebuah teluk yang lebarnya sampai 3 mil. Kota itu panjangnya 850 depa. Di tepi laut, kota ini panjangnya 400 depa. Di tengah-tengah kota Banten, saat itu ada sungai yang sangat jernih, di mana kapal jenis jung dan gale dapat berlayar masuk. Pada abad ke-17, ketika Belanda datang ke Banten, orang Portugis telah masuk ke Banten. Kemudian Inggris mendirikan loji di Banten dan disusul oleh orang-orang Belanda. Selain itu, orang-orang Prancis dan Denmark pun pernah datang ke Banten. Dalam persaingan dagang Eropa ini, Belanda muncul sebagai pemenang. Selain letaknya strategis, Banten juga didukung oleh daerahnya yang sangat subur menghasilkan salah satu komoditas rempah yang berharga, yaitu lada, dengan kualitas terbaik di dunia.